Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Taufikur Rahman dengan NIM 241181116. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas struktur beton 3, yang mana tugas tersebut adalah tentang shear wall atau dinding geser, yang bertujuan untuk mengetahui mendesain confinement kolom, shear wall, dan bondament. Dalam analisis ini terdapat 3 gaya. Yang pertama ada PU atau aksial, yang kedua momen yang dipikul oleh shear wall, dan yang ketiga VO atau gaya gesernya. Langsung saja untuk kerita desain. Untuk data umum bangunannya, untuk gedungnya gedung hotel, fungsi untuk hunian dan tempat tinggal, lokasinya di Bandung, Jawa Barat, jumlah lantainya 3 lantai, untuk tinggi lantai 4,5 meter. Untuk sistem strukturnya adalah SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus atau STSK. Material strukturnya adalah beton bertulang, dan klasitus tanahnya adalah tanah sedang. Ini adalah pemodelan di atas untuk gambar struktur 3 dimensinya seperti ini. Tampak samping kiri, samping kanan. Lalu di sini ada layout untuk struktur lantai dasar. Ini untuk lantai yang kedua, struktur lantai yang ketiga, dan ini untuk atapnya. Nah, lalu untuk pembebanan ini ada beban SDL yang pertama, lalu beban hidup, dan beban-beban yang lainnya. Nah, untuk spesifik materialnya, kuat betonnya 30 MPa, untuk modulus elastisitas betonnya dihitung dengan rumus ini dan didapatkanlah 25.742 MPa. Untuk angka Poissonnya 0,2, dan untuk modulus gesernya 10.726. Untuk berat jenis betonnya adalah 2,4 2.400 kg per meter. Untuk tegangan lelehnya 420 MPa, tegangan tariknya atau FU 420 MPa, dan modulus elastisitasnya 200.000. Ini untuk tulangan baja. Berat jenis bajanya adalah 7.850. Nah, untuk pada kasus ini mengacu pada SNI 2847/2019 untuk mencari nilai batasan exchange-nya untuk ketebalan serabutnya sebagai berikut. Didapatkan dari SNI 2847 tahun 2019. Untuk baja tulangannya juga menggunakan SNI tersebut, seperti untuk mencari tulangan ulir non tegang, sifat mekanis baja, terus prosedur analisis yang diizinkan, lalu kategori risikonya masuk kemana. Untuk pada kasus ini masuk pada kategori risiko yang kedua dan yang lainnya. Lalu untuk nilai MU, PU, dan VU yang didapatkan dari analisis ETABS sebagai berikut. Ini untuk nilai PU max, untuk nilai momen, dan nilai shear wall. Selanjutnya untuk desain dan perhitungan. Yang pertama untuk desain kolom. Untuk estimasi awal, dimensi kolom ini digunakan rumus pendekatan sebagai berikut untuk grossnya. Seperti ini. PU dikali jumlah lantai terlebih dahulu, didapatkanlah nilai 4.628. Lalu untuk rho-nya
didapat 0,015, untuk FC prime-nya 30 MPa, FI-nya 420, lalu masukkan ke dalam rumus, didapatkanlah 318,784. Untuk menghitung dimensi kolomnya, panjang kali lebar, maka didapatkanlah sekian, dan hasil ini dapat dipakai untuk tipe dimensi 650 kali 650. Lalu selanjutnya mendesain tulangan kolom dan dinding geser. Yang pertama, merencanakan dulu tulangan kolom. Data kolomnya adalah 650 mm dikali 650 mm dengan tinggi kolom 4500 mm. Yang pertama, menghitung dulu biaya akselerator faktor maksimum, didapatkanlah yang pertama AG CR plus 10 dan nilai PU, lalu didapatkanlah hasilnya PU lebih besar dari AG FCR plus 10, maka syarat terpenuhi. Lalu yang kedua, cek sisi terpendek penempang kolom, syarat terpenuhi juga. Untuk yang ketiga, rasio dimensi penampang B per D lebih dari 0,4 sudah dicek dan hasilnya syarat terpenuhi. Berikut adalah tulangan longitudinalnya dan memenuhi syarat juga. Maka hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan tulangan longitudinal pada kolom yang digunakan yaitu 12D25, diameter 25. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi tulangan confinement dengan diameter 13 mm dan dengan luas 132 sekian dengan jumlah 3 dan AS-nya adalah 397,995. Setelah itu menghitung lebar penampang inti beton dan luas penampang inti beton. Didapatkanlah hasil sekian. Nah, untuk selanjutnya untuk analisis ini menghitung L0, menghitung S max atau space sengkang, terus menghitung ASH per S dan ASH terakhir, maka didapatkanlah 358,071 dan dapat disimpulkan maka tulangan confinement pada kolom yang digunakan yaitu 3D diameter 13. Lalu selanjutnya menghitung desain shear wall atau dinding geser. Berdasarkan hasil struktur, gaya geser bidang terfaktor pada penampang dinding geser, didapatkanlah nilai-nilai PU, MU, PU didapat dari hasil analisis pemodelan di atas. Dengan PU didapat 1542 sekian kilonewton dan MU-nya sekian, lalu nilai gaya gesernya juga 65,112 kilonewton. Yang pertama, memeriksa kebutuhan lapisan tulangan dulu dengan nilai VU yang sudah didapatkan, maka dimasukkan ke rumus, didapatkanlah nilai sebesar 1862,3 kN. Dikarenakan VO kurang dari nilai tersebut, maka hanya diperlukan satu lapis tulangan. Untuk perhitungan selanjutnya sampai perhitungan bond diamond elemen, mohon maaf karena terkendala satu dan hal yang lainnya yang mengakibatkan saya tidak bisa menyelesaikan sampai utuh sampai selesai. Saya hanya bisa menyelesaikan sampai memeriksa kebutuhan lapis tulangan di desain shear wall atau dinding geser. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari segi hal penyampaian, dari segi hal pemaparan materi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.